Makanya kalau mata ini kan diangkat. Kata dokter mau nanti pasang apa mata itu. Aku yakin, insya Allah ada aja nanti jalannya. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Lebih dari 170 km ke arah utara dari Banjarmasin, kami tiba di Kabupaten Balangan. Kabupaten ini baru terbentuk tahun 2003, hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Potensinya sangat luar biasa, mulai dari pariwisata hingga perekonomian, mulai dari perkebunan karet hingga pertambangan batubara. Semua masyarakatnya berjuang untuk mencari penghidupan dan pembangunan kota kecil ini. Termasuk perjuangan salah satu orang yang akan kami temui. Ica namanya, seorang pejuang sakit lupus. Dua tahun terakhir, Ica memandang dunia hanya dengan satu mata. Penyakit lupus telah menggerogoti penglihatannya. Akhir tahun 2023 menjadi saat terakhir wanita 30 tahun itu memiliki bola mata kiri. Terdapat benjolan pada mata kirinya yang menyebabkan sakit luar biasa. Dokter pun memutuskan untuk mengangkat bola mata kirinya. Tapi kehidupan Ica harus terus berjalan. Ia adalah ibu bagi dua anak, Gufron yang kini duduk pada tahun akhir sekolah dasar dan si kecil Dava yang berusia 5 tahun. Di selasar rumah orang tuanya di Desa Babayau, Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Ica mendirikan warung kelontong kecil-kecilan. Selepas bercerai dengan suaminya, Ica kini harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga, sembari melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Saya berkesempatan menemui Ica dan belajar langsung dari dia tentang arti perjuangan sesungguhnya. Warung kelontong ini memang tak bisa memberikan penghasilan yang tetap. Tapi rupiah demi rupiah yang didapat harus disyukuri karena bisa menghidupi Ica dan kedua anaknya. Masuk ya. Silakan. Kan biasanya kan suami yang ngirim uang. Itu udah nggak ada kiriman lagi ya. Wah, buat anak belanja. Jadi waktu itu gimana awal mulanya Kak Ica? Jadi benar-benar gak ada kiriman uang dari mantan suaminya. Kemudian Ada uang kiriman uang tiap bulan itu sekitar 300. 300 saya
1 bulan 300 itu ya buat modal. 1 bulan 300, kalau kan namanya jualan kayak gini kan kadang-kadang habis buat belanja, Iya. anak belanja, banyak ini begitu, kadang belanja dia ngirim uang 300, kita tambah lagi pakai uang itu, tambah lagi. Jadi awal mula setahun lalu tuh belum sebanyak ini nih dagangannya Kak Ica. Belum, kalau ini kan dagangan yang hari ini dapat uang BLT. BLT. Iya, mama dapat uang BLT sekitar 900. Jadi bikin usaha. Ditambahin Ya, modalnya. ini. Jadi Dulu tambah. cuma jualan sosis aja sama jualan yang minuman dulu itu. Ingatan Ica terlempar ke 2,5 tahun lalu saat saya menanyakan riwayat penyakitnya. Keluhan pertama dirasakan Ica saat kesulitan buang air kecil, berlanjut pada serangan mata kirinya. Hanya dalam hitungan jam, dia tak lagi bisa melihat cahaya pada mata kirinya. Langsung gelap. Sakit berlanjut pada bagian ginjal, hingga mengharuskan Ica menjalani cuci darah. Seluruh proses berobat dijalani di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, yang mesti ditempuh 5 jam perjalanan dari tempat tinggalnya. Ica harus bolak-balik naik angkutan umum dan mengeluarkan uang Rp100.000 untuk 1 kali perjalanan. Pada titik terendah hidupnya itu, suami Ica memutuskan untuk berpisah. Ica kembali tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan hidup berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Tapi badannya juga nggak fit, nggak bisa terlalu capek, sudah lemes. Kadang-kadang bila kelamaan duduk, kadang-kadang kalau berdiri aja susah, sini sakit, pinggang, sakitnya sebelah kiri sakit. Jadi nggak hanya mata ya Kak keluhannya. Tapi sehari-hari tetap masak, tetap jualan warung, tetap ngurus anak. Iya. Gimana lagi? Kuat sekali Kak Ica. Ya harus kuat. Kadang-kadang ya kalau melihat meratapi nasib ya kadang-kadang nangis. Tapi kan ngelihat anak lagi 2 masih kecil, harus orang tua masih ada sayang sama aku, ya harus semangat. Harus semangat hidup, keluarga, kakak masih sayang, tuh, harus semangat itu. Insya Allah nanti ada aja jalannya di balik semua ini. Makanya kalau mata ini kan jangan, kata dokter mau nanti pasang mata itu. Aku yakin insya Allah ada aja nanti jalannya. Selain Ica dan kedua anaknya, di rumah mereka tinggal pula ibu Ica, Nur Hasanah. Wanita paruh baya ini bekerja sebagai buruh penyadap karet. Satu kali menyadap karet membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk mengumpulkan getah karet. Hasilnya dijual dengan harga 40 sampai 60 ribu per kilogram, tergantung harga yang ditetapkan pengepul. Belum lagi jika musim hujan tiba, getah karet susah dikumpulkan. Jika terlalu kering karena musim kemarau panjang, pohon karet juga susah dikuliti. Itulah mengapa pekerjaan Nur Hasanah membutuhkan keahlian dan kesabaran, sebab hasilnya pun tak seberapa, hanya cukup untuk makan. Selain itu tinggal pula adik Nur Hasanah, paman Ica. Meski berusia produktif, ia tak bisa ikut membantu mencari nafkah, sebab mengalami gangguan jiwa. Ayah Ica telah meninggal beberapa tahun lalu. Sementara itu, 2 saudara perempuan Ica yang lain telah berkeluarga dan tinggal terpisah.
Yang ini buat Gufron. Yang ini buat apa? Assalamualaikum. Salam. Iya, kami dari SBC. Iya, Iya. Putri dari CNN. Ini bawakan sembako bulanan ya. Musim kemarau panjang telah berakhir di Kalimantan Selatan. Musim tanam pun kini telah tiba. Sebuah berkah bagi petani, termasuk keluarga Ica. Mereka menggarap 500 meter persegi sawah milik orang. 2/3 hasil panen biasa mereka konsumsi sendiri. Dan sepertiganya dibagi dengan pemilik tanah. Dengan ini, keluarga mereka setidaknya bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli beras. Namun untuk setahun terakhir, akibat musim kemarau berkepanjangan, hasil panen tak bisa mencukupi seluruh kebutuhan beras di rumah. Tak ada ibu yang tak remuk hatinya melihat anaknya berjuang jatuh bangun melawan penyakit. Apalagi Nur Hasanah adalah saksi hidup penderitaan fisik dan batin anak keduanya itu. Perjalanan selama 2,5 tahun ya sakitnya Kak Ica ini, itu ibu lah yang menemani. Iya. Untuk mondar mandir ke rumah sakit. Benar-benar rumah sakit. Dari sini, Mak, aku main ini berangkat. Nggak tega. Ya, Pak. Lihat ini lah. Gimana? Yang dua ini. Mikirnya. Kadang-kadang, ya kayak apa lah. Anu sudah kecamuk pikirannya. Iya, dikembalikan lagi. Iya. Aja kan siapa yang berkehendak. Kita dia apa? Tidak ada daya upaya, semua kehendaknya. Itu aja lagi dah semuanya. Allah memberi, berarti aku sanggup sesuai dengan kemampuanku, berarti aku sanggup. Gufron, putra sulung Ica yang beranjak remaja, memahami betul perjuangan ibunya. Ketimbang bermain seperti teman lain, ia memilih membantu pekerjaan ibu dan neneknya. Harapannya mudah-mudahan bisa membantu lah. Bisa artinya membantu orang tuanya. Harus ingat kayak apa mama aku, kayak apa nenekku berjuang. Nah itu. Jadi kalau bisa Tuhan lah ya sekolah pintar. Nah, itu aja. Jadi bisa membanggakan orang tua, bisa menemani mamahnya ya. Itu aja. Anak laki-laki yang kuat. Itu ya, setuju ya? Sekolah yang pintar ya. Nah, cita-citanya apa? Nanti ngomong sama saya bisikin. Terlalu tinggi. Oh, nggak ada cita-cita terlalu tinggi dong. Apa coba? Neneknya tahu nggak ini? Apa tadi cita-citanya? Aduh, selalu Angkatan laut gitu katanya. Amin ya. Melihat Gufron membuat saya bisa merasakan cinta tulus seorang anak pada ibunya. Meski bocah berusia 12 tahun itu tak mengungkapkannya lewat kata-kata. Tak ada kata lain selain salut. Karena Gufron anak yang baik, terus dia juga selalu setia ya menemani mamahnya, jadi kekuatan buat mamanya, maka kita belikan kado sedikit karena ini sudah masuk tahun ajaran baru. Gufron mungkin tahun depan juga udah mulai SMP, adiknya juga mungkin udah mulai masuk SD, jadi kita belikan alat-alat sekolah sedikit lah, mungkin bisa berkesan buat kenangan buat Gufron dan juga adiknya. Semoga suka ya.
lagi makan apa itu adik tuh? Jajan ya. Nah, ini kakak tadi pas istirahat keinget. Karena kan kalau di rumah, Bu Foni pinter sekali ya, Kak Ica. Bantuin orang tua ya. Sekolahnya juga pintar. Sekarang udah kelas berapa? Kelas Kelas 6. Berarti sebentar lagi 6 SMP. SMP. Udah gede. Jadi ini sedikit kakak ada beliin buat Bu Fon sama adiknya bentar lagi juga sekolah ya? Iya, belajar nulis-nulis ya. Nanti udah mulai diajarin ya sama kakaknya ya. Mama. Nih, boleh kalau mau dilihat sama adiknya tuh. Tunjukin adiknya malu-malu. Nah, ini nah. Nah, sama ada ini. Yang ini buat Bu Fon. Nah, kan udah gede buat SMP. Tuh, sama yang ini. Buat apa? Apa-apa. Ya, Supan. buat sekolah ya. Supan. Buat sekolah. Ini, mau nggak? Coba, senang nggak ya? Nah, tas. Mudah-mudahan senang ya. Nah. Ini ya. Coba mau dikeluarin, mau dilihat? Boleh loh, dibuka boleh? Ya, mau dibuka? Nih, buka aja nggak apa. Mudah-mudahan cocok ya. Sehari-hari gimana Kak? Memang apa? Selalu bantuin di rumah gimana sih sehari-hari? Karena kan kalau umur segini biasanya suka main Ya, bola. kalau kan apa. temannya kan sebanyaknya orang Paran. Orang jauh, jarang. Jarang juga masa sana orang jauh. Kadang-kadang ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau malam maghrib ke masjid, habis baru ngaji di depan ini. Setiap Ngaji. hari Ya, mengaji. ngaji. Setiap hari ngaji. Ini rajin ya, pintar bantuin orang tua. Itu gimana Kak Ica yang ngajarin kah? Bantuin ya, bantuin jaga ade, bantuin warung. Gimana? Ya, biasa deh. Karena kan udah ada lagi. Kan namanya mama juga repot. Aku juga repot di belakang. Siapa lagi yang jaga? Kalau paling kalau nggak ngerti apa namanya? Harganya ya. Ya, makanya. Oke, Bang, boleh ya? Bantu ya, disimpan ya kadonya. Ini, bawa tasnya. Ya, masuk. Assalamualaikum. Selain mendapat bantuan dari keluarga, Ica juga mendapat bantuan dari banyak pihak. Di antaranya melalui Sahabat Balangan Center, sebuah komunitas sosial. Ini gimana ceritanya? Kok kemudian Kak Ica ini termasuk gitu sebagai apa? Binaan, apa Iya. istilahnya binaan ya? Iya. Dulu kan pas ketemunya ya tidak disengaja ini. Pas kami merujuk pasien ke Rumah Sakit UNIN. Nah, ketemulah pas pulangnya di mobil taksi. Nah, setelah itu ada laporan dari warga bahwa ada yang memerlukan bantuan nih. Nah, disebutkan ciri-cirinya. Oh, rasanya iya ini yang di mobil kemarin. Nah, didalami lagi, terus disurvei. Nah, sampai disetujui sama yang lain lagi dan dibantu untuk biaya transportasi ketika berobat. Pokoknya inspiratif lah buat orang-orang yang berpenyakit kronis lainnya. Artinya kan dia sendiri menghidupi anaknya 2 orang, ya tetap dengan semangat ini itulah menjalani hidup ini tanpa meratap. Itu yang kami lihat sih, itu semangatnya yang membuat kami lebih semangat lagi, bikin Ikut kami semangat semangat gitu ya? juga, ya. Meski kini hidup dengan satu mata, semangat juang Ica tidak berhenti. Berkat semangat itu, ia tak sendiri. Ica masih punya kita, sahabat baik yang tidak lelah berbagi.
Cerita kebaikan masih belum berhenti. Di Kabupaten Balangan, saya bergeser sedikit dari Desa Babayau, tempat Ica tinggal, menuju ke Desa Wisata Balida. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua bersatu dalam pelestarian budaya, nilai kebaikan dalam bentuk berbeda. Dari sosok Ica kita belajar bahwa kebaikan selalu akan tersimpan di balik masalah yang kita hadapi. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat menjalani hidup. Kisah selanjutnya masih dari Kalimantan Selatan. Kita akan belajar kebaikan dari praktik budaya sehari-hari. Susah proses ini. Sambil meluapkan emosi dong Pak ini. Anak-anak muda ada sih, tapi sekarang memang tidak terlalu banyak, agak sulit. Kemudian susahnya prosesnya ini. Menempuh perjalanan 2 jam dari Desa Balida, saya berniat belajar intisari kebaikan lain di Kabupaten Tabalong. Di Desa Upau ada 3 perajin yang masih melestarikan budaya secara turun-temurun dengan memproduksi baju kulit khas suku Dayak Deah. Kurlisan adalah salah satunya. Saya menemuinya saat ia sedang memulai proses pembuatan baju kulit tersebut. Proses pembuatan awal adalah mengambil kulit kayu dan pohon deluang. Pohon ini banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan, sehingga tak sulit bagi perajin untuk mendapatkan bahan baku. Namun membutuhkan keahlian khusus untuk mengulitinya. Pohon tak boleh dalam keadaan terlalu kering. Kulit bagian dalam yang akan diambil juga harus memiliki ketebalan yang sesuai agar mudah diolah menjadi pakaian. Misi Pak. Sambil ikut ya Pak. Ya, Oke. Ini proses apa ini Pak namanya Pak? ini proses pelepasan dari Heeh, dari batangnya. dari batangnya. Kulitnya yang diambil ya Pak? Iya, kulitnya diambil. Ya. Nah biar mendapatkan hasil kulit yang bagus harus pohonnya seperti apa berarti Pak? Ya, itu harus cari yang agak mulus. Mulus. Terus Ya. usianya mungkin ya Pak? Usianya nggak Iya, boleh? usianya Kira-kira? ya sekitar berapa tahun lah, setengah tahunan lah. Setengah tahun. Iya. Ini terlalu baru tua bisa, nggak bisa. iya baru bisa diambil. Kalau terlalu tua nggak bisa. Tingkat kesulitannya ada di mana Pak? Ya makanya kesulitannya takutnya bolong-bolong kayak gini kan banyak. Nah ini kan banyak bolong ini. Inilah kesulitannya. Jadi supaya bisa tipis itu tuh kadang-kadang begini ya Pak. Itu kan kenapa Pak? Iya, Bolongnya bisa lengket. Karena ini ada getahnya. Proses selanjutnya adalah memukul-mukul kulit kayu menjadi lebih tipis dan lebar. Keras-keras nggak apa-apa. Kulit kayu dipukul sambil disiram air agar tidak mudah sobek. Setelah itu, kulit kayu akan dijemur di dalam ruangan sekitar 2-3 jam. Susah prosesnya. sambil meluapkan emosi dong Pak ini. Jika sudah kering, proses selanjutnya adalah membuat pola baju yang dibutuhkan. Ada berbagai jenis model pakaian adat Dayak untuk pria dan wanita. Jika pola baju sudah terbentuk, proses selanjutnya adalah mempercantik pakaian dengan motif dan hiasan lain. Pada tahap inilah kaum wanita mengambil peranan. Jiwa seni, ketelitian, dan semangat untuk melestarikan budaya leluhur adalah kunci memproduksi baju kulit kayu. Seiring perkembangan zaman, baju kulit kayu tetap diminati baik untuk acara adat maupun digunakan sanggar tari tradisional. Sri Norviani salah satunya. Perajin sekaligus pemilik sanggar tari ini mengatakan tak sulit untuk mencari generasi penerus maupun memasarkannya di tengah zaman modern.
banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usia lanjut kah? Atau ada nggak anak-anak muda? Sulit nggak untuk cari anak muda buat diajakin bikin? Anak-anak muda ada sih, tapi sekarang memang tidak terlalu banyak, agak sulit. Karena anak-anak muda sekarang kebanyakan sudah sekolah keluar, karena di sini kan tidak ada universitas, cuma sampai SMU. Jadi mereka kalau untuk kuliah keluar daerah, jadi agak sulit lah. Ya. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Selain sekolah, tapi kalau lihat minat gitu, anak-anak muda tuh mau nggak sih diajak buat bikin kerajinan seperti ini? Sangat mau, ya. Mereka suka. Ya, karena sekarang kan kita zamannya serba online dari medus kan, di FB kah, di Instagram, atau di WA. Karena peminat untuk baju kulit kayu ini sekarang sangat banyak. Ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemarin baru datang mereka dari Universitas Australia. Mereka beli kemarin. Ya, banyak mereka beli. Dari sebuah benda mati berbentuk pakaian, menyimpan nilai kebaikan dengan catatan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah bukti bahwa kebaikan sebenarnya ada di sekitar kita, menjadi praktik budaya sehari-hari. Rangkaian cerita ini menjadi satu lagi pelajaran kebaikan bagi kita, bahwa sejatinya setiap manusia bisa menyebarkan nilai kebaikan dengan berbagi dan praktik budaya setiap hari.